berat, perih, perih. Oke, berhasil naik sales, ternyata boncos banget, ternyata profitnya rendah. Ah, repot. Nah, nyambung ke poin selanjutnya, yaitu gas iklan. Oke, saya mau... Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share tentang penjualan turun, apa yang harus dilakukan. Sebenarnya ini video udah berulang-ulang saya bikin ya. Ya nggak apa-apa lah, saya bikin lagi. Dan mungkin kalau teman-teman yang udah pernah nonton, mungkin ini pengulangan ya. Mungkin ada beberapa hal baru yang tambahan. Sejujurnya saya lupa konteksnya apa. Detailnya apa. Tapi konteks penjualan turun udah berkali-kali saya bikin videonya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan sampai di akhir video nanti teman-teman dapat insight. Jadi pantengin terus, oke? Pertama, apa yang dilakukan, teman-teman kudu paham bahwa ada yang naik. Ini sepengalaman saya, ini wisdom aja sih, wisdom saya jualan di marketplace. Itu saya hampir bilang 80% lah, 80% keyakinannya kalau ada yang turun, ada yang naik. Kayak cungkat-cungkit, teman-teman. Ini kalau cungkat-cungkit ya, misalkan ini cungkat-cungkit. Terus ada seller ABC, seller XYZ. ABC ini lagi turun, XYZ naik. Jadi kalau ini mau naik, ABC mau naik, XYZ kudu turun. Jadi kayak cungkat-cungkit. Kalau bahasa kerennya tuh zero sum game. Karena kalau bahasa ekonomi zero sum game itu biasanya terjadi di market yang tidak grow. Market tidak grow, alias demand-nya segitu-segitu aja, jadi berebut. Jadi satu nyaplok, satu menaik, otomatis yang lain market size-nya berkurang. Ya gitu kayak cungkat-cungkit. Satu naik, satu turun. Dan ini saya survei juga, saya beberapa kali survei kayak ginian di WhatsApp grup saya nih. Ini grup, saya ada 2 grup per hari ini dibuat, kayaknya mau jalan ketiga. Jadi ada 2 grup, kalau mau join grup WhatsApp saya cek aja di ganirozaki.com. Ini ada penjualan naik 19 orang, penjualan paling parah selama tahun 2025 September ini 22 orang. Lihat hampir sama. Penjualan lebih baik dari bulan-bulan lain. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Ini grup 1. Ini grup 2. Ini juga kurang lebih sama. Penjualan yang lagi paling parah ada sekitar 16 orang. Yang rendah 28 orang. Yang lebih baik dari bulan-bulan lain 19 orang. Ada yang naik, ada yang turun. Oke, kalau kategori beda oke lah. Itu mungkin masalah market, masalah demand. Jadi misalkan ada penjual gamis semua turun, penjual jilbab semua naik, oke, itu fair. Tapi aslinya nggak gitu loh. Aslinya gitu. Bahkan ada yang kategorinya sama, tapi satu naik satu turun. Lah bedanya apa? Bedanya saya sama dia sama kategori misalkan ya. Bedanya apa? Ngiklannya apakah berbeda banget? Ah, kalau kita bicara shopping iklan, saya rasa striknya itu aja ya sekarang ya. Nggak terlalu nggak terlalu savvy, nggak terlalu keren-keren amat gitu ya. Paling bedanya dikit-dikit lah. Tapi kok bisa beda jauh? Dia naik, saya turun. Ada apa? Bedanya apa? Jangan-jangan jatah. Dia lagi dapat jatah, saya lagi enggak. Nah, kalau ini benar dan saya agak yakin ini benar, makanya kalau saya banyakin kaki. Banyakin kaki. Jadi kalau toko saya yang ini dapat jatah, oke, yang lain nggak dapat jatah, no problem. Ketika ini nggak dapat jatah, yang ini naik. Dan seterusnya kayak cungkat-cungkit. Makanya kalau saya ternak toko, kalau teman-teman mau ternak toko, percepatan belajar ternak toko, ikut join bootcamp saya sama Mas Sony. Cek di ganirozaki.com. Itu teman-teman belajar sendiri boleh, silahkan. Ternak toko tuh udah umum banget kok, banyak yang melakukan, bukan saya aja, bukan Mas Sony aja, sudah banyak sekali yang melakukan. Tapi kalau teman-teman baru memulai dan apa ya, alhamdulillah saya sama Mas Sony udah banyak lihat orang yang ternak, udah banyak pengalamannya, jadi teman-teman percepatan belajar. Yang mungkin teman-teman butuh waktu 6 bulan mungkin untuk stabil ya, ternak tokonya, sistemnya, terus ya apapun itu. Nah, kalau join ternak toko cuma 2 bulan, insya Allah kita bareng-bareng. Oke, dan sistemnya bootcamp. Bukan kelas ya, bootcamp. Jadi kita praktek bareng, bukan dijajalin teori aja terus prakteknya bingung. Enggak, kita insya Allah dibimbing insya Allah dibimbing, difasilitatori. Saya sebagai Mas Adi sebagai fasilitator kalau teman-teman praktek si ternak tokonya. Oke? Oke, ada yang naik, ada yang turun. Solusinya apa? Saran saya coba ternak toko. Kalau mau lebih cepat belajarnya, cek di ganirozaki.com. Ikut join bootcamp saya sama Mas Sony Kurniawan. Ini yang pertama. Yang kedua, nah, ini protokol. Protokol dulu. Protokol. Kalau solusi memang pusing. Tapi kalau protokol mudah, alias identifikasi masalah. Protokolnya gini, kalau teman-teman merasa turun, pertama turun itu berapa? Kalau saya plus minus 15%, itu saya anggap stabil. Jadi kalau misalkan orderannya 100 juta misalkan, terus bulan lalu 100 juta, bulan ini 115 juta atau 95 juta. Bagi saya ini hitungannya 85 juta. Bagi saya ini hitungannya stabil.
Karena ya namanya bisnis pasti naik turun. Cuman naik turun yang besar, naik turun yang kecil bagi saya. Angka saya itu 15%. Kalau di atas 16%, di atas 15%, saya anggap tuh lagi naik atau lagi turun. Oke, hati-hati itu teman-teman. Set aja batas sendiri, angka saya 15%, teman-teman silahkan set masing-masing aja, tembak aja lah, mau 10, mau 5, mau 20, mau 50, terserah. Itu nanti lambat laun teman-teman nemuin kok angka yang paling pas protokol teman-teman. Berapa persen toleransinya. Oke, kalau udah dicek, oke ternyata lebih rendah daripada toleransi teman-teman. Kalau angka saya 15%, ternyata saya turun 20%. Berarti oke, penjualan turun. Protokol selanjutnya adalah cek apakah traffic yang turun, konversi yang turun, atau dua-duanya. Saya mau bahas dulu yang dua-duanya. Kalau ternyata trafficnya turun kurang 15%, konversinya juga turun kurang dari 15%. Bukan 15% persen poin ya, tapi ya 15% dari harga dari konversi, tingkat konversi sebelumnya. Kalau dua-duanya itu yang repot. Kalau dua-duanya yang turun, traffic turun, konversi turun, itu yang repot. Faktornya mungkin karena penalti, mungkin karena memang demand-nya lagi turun. Kalau itu udah repot, saran saya segera move on. Jangan maksa. Kalau dua-duanya yang turun. Oke, kalau traffic turun, kalau konversi turun, biasanya masalahnya di harga. Solusi paling umum disarankan adalah harga. Tapi bukan hanya itu kok, banyak yang lain, tapi memang yang paling signifikan adalah harga. Yaitu solusi, sekali lagi solusi pusing. Tapi protokol teman-teman at least sudah setengah jalan menuju solusi. Kalau teman-teman tahu, oh ternyata masalah saya adalah konversi. Tinggal pikirin gimana ya? Apakah harga, apakah chat, apakah apa, walau alam. Solusi pusing, tapi identifikasi masalah mudah, protokol mudah. Yang ketiga, kalau trafficnya turun. Nah ini sekarang yang agak repot. Karena kalau main di Shopee aja, kita nyaris nggak bisa push traffic sekarang. Oke, bisa push traffic pakai JMV Auto. JMV Auto, wah boncos banget. Dan kadang JMV Auto juga nggak jalan. Kalau zaman manual dulu, kalau traffic lagi turun, kita bisa push bid, atau kita bisa cari kata kunci yang yang ditambang kata kuncinya, kata kunci yang belum banyak orang main. Itu nolong banget kalau kita mau nge-push traffic. Cuman kalau sekarang agak repot untuk nge-push traffic. Jadi kalau teman-teman masalahnya saya juga ini paling susah sekarang kalau traffic. Kalau dua-duanya justru lebih mudah. Karena ya udah tinggal move on aja. Bagi saya mudah karena sekarang saya 90%, 98% orderan saya sekarang dropship. Jadinya kalau ternyata ini nggak jalan, tinggal move on. Tapi kalau traffic saja sekarang memang agak susah. Kalau kita bicara Shopee aja beda soal. Kalau kita bicara teman-teman mau tembak dari luar, tapi tentu ada cost lagi. Mau tembak pakai Sipas, mau tembak pakai Buspos atau apapun itu tentu ada cost lagi. Silahkan dipertimbangkan aja. Nah, kalau saya balik lagi, kalau traffic satu toko ini turun, yang lain pasti naik. Kalau memang produknya lagi winning, makanya saya ternak toko. Oke. Nah, poin kedua ini saya ulangi sedikit. Jadi protokolnya adalah cek seberapa galaknya teman-teman atau toleransi teman-teman berapa, lalu cek traffic, konversi atau dua-duanya. Kalau dua-duanya repot. Intinya cek dulu aja. Identifikasi masalah, kalau udah ketemu masalahnya apa, nyari solusi itu jauh lebih mudah daripada teman-teman nggak tahu masalahnya di mana. Oke? Ini yang kedua, protokolnya. Yang ketiga, realistisnya ya. Ini sepengalaman saya jualan online baru dari 2016 lah. Sekarang 2025. Jadi sepengalaman saya, realistisnya itu cut cost. Kalau penjualan lagi turun, ngek. Paling realistis itu cut cost, alias penghematan. Kalau idealistisnya tentu ya push sales. Tapi saya jarang berhasil. Pernah berhasil, tapi ternyata perih. Pernah berhasil ya oke, karena lagi lebaran ya, itu suatu kewajaran banget. Jadi realistisnya kalau teman-teman merasa lagi turun banget, cut cost itu lebih realistis. Karena mudah. Kalau kita push sales, kita harus keluar uang, kita harus penetrasi market, kita harus pricing, iklan, itu costly banget, berat. Tapi kalau cut cost kita lihat ke dalam, mudah sekali, mudah dilakukan. Bukan mudah sekali, relatif lebih mudah dilakukan. Makanya saya bilang realistis. Tapi sama-sama perih, mau solusinya adalah cut cost atau push sales. Cut cost itu apa aja? Contoh yang saya lihat seller belum terlalu serius ya, mungkin nggak semua ya. Returan itu cost yang toxic menurut saya. Returan handle-nya repot, terus repot banget lah. Returan coba teman-teman minimalisir, at least minimal. Kalau returan dicatat, itu udah mengurangi biaya sebetulnya, karena nanti teman-teman stoknya jadi nambah, jadi tahu oh ini stoknya bertambah, jadi nggak perlu produksi lagi sebanyak yang direncanakan karena ada stok yang balik. Terus belum lagi kalau misalkan ada fraud ya,
returannya ternyata dikirim batu bata. Nah, kalau dikirim kayak gitu, itu kan kos. Kalau kita nggak banding, kita nggak akan dapat duit kita nggak akan dapat hak kita atau barang kita. Nah, kalau banding ada kemungkinan kita dapat barang kita. Itu kan cut cost juga. Yang tadinya dirasa hilang, kalau teman-teman tidak ngelola returan, jadi batu bata ya udahlah hilang lah. Oke, kecil mungkin nominalnya kecil dibanding sales, tapi itu namanya nih cut cost, penghematan. Lalu admin bank. Ini admin bank, oke, sekarang kecil lah 2.500. Kalau dulu saya serius banget ini, sekarang memang nggak terlalu serius. Tapi ini boleh teman-teman pertimbangkan. Dulu kan transfer antar bank 6.500 ya. Atau teman-teman bisa pakai flip, tapi flip kadang nggak bisa pakai yang korporat. Ya, banyak faktor lah. Tapi kalau sekarang 2.500 itu kalau di total-total lumayan juga. Nah, ini contohnya ya. Ini laporan keuangan saya. Ini biaya banking September 2025 sekitaran berapa nih? Sekitaran awal saldonya 542, ini 497, sekitaran 50.000. Ini laporan keuangan pertama. Laporan keuangan kedua, ini 272 sampai 222, berarti sekitar 50.000 juga. Ini satu lagi, initial balance-nya 810, 875, berarti 60.000. Berarti sekitar dari 3 laporan keuangan saya ini ada sekitar 150.000. Itu udah saya hemat-hematin. Simpelnya gini teman-teman, kalau teman-teman mau transfer, tanyain ada bank apa. Dan sesuaikan bank yang sama. Itu udah mengurangi cost. Walaupun ya oke kecil, tadi saya cuma 150.000 ya. Itu udah mengurangi dari berapa? Mungkin kalau saya tanpa nanya bank yang sama mungkin kena cost 300.000. Ya lumayan teman-teman ya itu duit juga ya. Poinnya adalah kita optimasi efisiensi. Mau hanya 50.000, mau hanya 100.000, itu efisiensi. Oke, admin bank. Mungkin teman-teman belum memerhatikan ini. Nah, yang repot kalau teman-teman nggak punya laporan keuangan, nggak tahu selama ini teman-teman keluar admin bank berapa. Bisa dihemat atau enggak? Jangan-jangan 1 juta, jangan 2 juta. Apalagi wah, kalau 2 juta saya rasa udah layak banget diperjuangkan teman-teman daftar banyak bank atau ya tanyain semua supplier untuk pakai bank yang sama. Ya umumnya sebetulnya BCA ya. Kalau pebisnis biasanya BCA paling umum punya ya. Saya jarang melihat ada pebisnis yang nggak punya BCA. Terus bisa ngurangin HPP, ini panjang lagi lah. Atau rolling, kalau di perusahaan-perusahaan besar di rolling karyawannya, khususnya produksi ya. Ya produksi yang borongan di rolling, misalkan Senin masuk, Rabu masuk, jadi cost kita nggak terlalu besar untuk produksi tersebut. Ya banyak macam, poinnya adalah cut cost alias penghematan. Lihat ke dalam daripada push sales. Itu bagus, kalau berhasil bagus, tapi pengalaman saya aja ya, ini pengalaman saya, push sales itu nggak realistis, berat, perih, oke berhasil naik sales, ternyata boncos banget, ternyata profitnya rendah, repot. Nah, nyambung ke poin selanjutnya, yaitu gas iklan. Oke, enggak Kang, saya ada duitnya, saya mau push sales aja dengan gas iklan. Sekarang, kalau Shopee only, gas iklannya gimana? Gas iklannya ada sih beberapa trik yang diajarkan di bootcamp juga, tapi itu pun success rate-nya nggak 100%. Waktu zaman manual juga sukses rate-nya nggak 100%, cuman KPI prosesnya bisa 100% kalau kita mau gas traffic atau gas iklan. Kalau sekarang memang agak repot. Satu itu, kalau Shopee only coba pertimbangkan lagi mau gas iklan kayak gimana. Yang kedua, kalau teman-teman mau gas iklan, visinya jelas nggak? Alias mau gas seberapa gas? Dan kalau kapan mau paid off-nya? Saya biasanya ngegas iklan ketika lagi turun itu ketika menjelang lebaran. Karena saya udah ngitung. Oke, ini misalkan sebulan sebelum lebaran ya, sebulan sebelum puasa, maaf. Oke, saya udah ngitung, saya bisa boncos nih sekitar segini, karena nanti pas lebaran, pas puasa, saya akan profit segini, nggak apa-apa, saya gas iklan. Saya gas, nah gimana? Tapi ya tahun depan saya nggak tahu, karena nggak ada iklan manual, saya belum kepikiran. Oke, kalau visinya teman-teman kudu jelas kalau mau gas iklan. Jangan hanya main gas, tapi nggak jelas. Kapan harus berhenti? Kapan akan balik modal? Kapan bakar-bakarnya itu selesai? Nah, itu harus jelas. Oke, terus kalau misalkan, oke Kang, setuju, saya nggak mau gas iklan deh, tapi uang ada, diapain ya? Oke, kalau teman-teman uangnya ada dan teman-teman mau mengeluarkan uang itu demi kepentingan bisnis Anda ya, bukan investasi, bukan hal di luar bisnis yang Anda jalan sekarang, saran saya coba investasi atau spending ke capex. Capex itu apa? Capital expenditure, alias hal-hal yang menunjang produktivitas. Produktivitas Anda yang misalkan tadinya bisa produksi 2 sehari jadi 5 sehari, itu misalkan jadi beli mesin yang lebih canggih, itu capex. Daripada spending di iklan, belum tentu produktivitas naik, karena iklan itu OPEX hitungannya, operational expenditure. Jadi kalau capex, capital expenditure, itu ya hal-hal yang menunjang produktivitas. Ini saya bagi jadi 2, teman-teman bisa belanja capex-nya itu di waktu,
Jadi kan waktu juga berharga ya. Atau di uang. Kalau di waktu ya contohnya simpelnya mungkin teman-teman udah jarang datang kajian. Ya datang aja ke kajian. Jadi teman-teman spending waktu untuk datang kajian, teman-teman menjadi lebih apa ya, lebih lebih lega mungkin, lebih dekat lagi dengan yang maha kuasa, jadinya lebih jernih berpikir, itu juga meningkatkan produktivitas. Atau networking. Networking ini investasi yang super duper jangka panjang dan mungkin teman-teman nggak sadar. Kalau saya sudah sadar ini semenjak 3 atau 4 tahun lalu, networking itu ternyata penting sekali. Walaupun dari dulu waktu zaman mahasiswa, zaman sekolah bahkan di SMA ya, dibilang networking penting, tapi saya nggak sadar. Dan baru sadar belakangan, makanya saya menginisiasi beberapa komunitas. Nih, cek aja di ganirozaki.com kalau teman-teman mau join komunitas saya. Salah satunya namanya MBGR. Ini ya ajang kita networking bareng untuk investasi waktu bareng-bareng. Insya Allah ke depannya entah itu apa, ada benefit yang baik lagi ke bisnis kita. Itu kalau mau eh, keluar waktu atau keluar uang. Keluar uang, ya, contohnya ya mesin baru. Nah ini hati-hati, mesin baru, itu masih bagus kok, tinggal benerin ini itu. Saya pernah nyobain waktu saya masih ada produksi ya. Oke, benerin terus, ternyata kalau di total, kalau saya kilas balik, lebih baik kala itu saya beli mesin baru yang lebih canggih, yang nggak bermasalah, lebih lebih cepat juga ngerjainnya daripada benerin terus. Murah sih ngebenerin, mudah sih ngebenerin, tapi keluar kos biaya berulang, dan hasil mesin itu dibenerin itu nggak secepat mesin baru ketika dipakai. Alias balik lagi ke produktivitas. Jadi jangan hanya fokus ke uangnya, tapi ke produktivitas. Atau bikin sistem teman-teman ya, hire orang yang pro misalkan untuk bikin sistem yang lebih bagus, atau hire konsultan misalkan sistem produksi, sistem marketing, atau kayak omnichannel biar lebih optimal penggunaannya. Itu juga capex untuk meningkatkan produktivitas. Atau beli tools. Nah ini kalau saya promo lagi, cek aja di ganirozaki.com teman-teman, ada beberapa tools yang investasi buat teman-teman. Masuk ke sini tools pembuka seller, yang best sellernya ini nih, GR R&D. Dia untuk investasi teman-teman, keluar uang 500.000 untuk nyari produk yang lagi rame. Dan ini investasi. Dan ini bukan bulanan. Kalau bulanan jadinya OPEX ya. Ini CAPEX. Sekali beli, teman-teman silakan pakai sepuasnya untuk mengurangi peluang boncosnya teman-teman. Oke. Alhamdulillah. Sip, habis ternyata udah sampai 17 menit. Alhamdulillah. Kalau ada yang nonton sampai akhir, tolong komen di bawah dong. At least saya baca kok komen teman-teman. Dan kalau ada yang nonton sampai akhir ya saya senang aja sih. At least teman-teman udah membuat satu orang menjadi senang. Itu saya. Oke, tulis di kolom komentar di bawah kalau teman-teman nonton sampai akhir sebagai sedekahnya teman-teman. Sebagai sedekahnya teman-teman biar saya senang. Itu aja. Jangan lupa cek ganirozaki.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.